Dan pertemuan Amerika dan China untuk ronde kedua atau putaran kedua akan berlanjut di hari kedua, yaitu hari ini. Dan kebetulan menurut agenda yang saya dapatkan itu akan terjadi atau berlangsung di jam 10 pagi waktu London, alias kurang lebih sekitar jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi hati-hati teman-teman, kurang lebih ada sekitar 3 jam ke depan untuk kita menantikan apa yang akan terjadi pada pertemuan hari kedua. Ya sebetulnya tanda-tandanya akan terlihat dari hari pertama, dan ini dia ulasannya. So, hari pertama kita sudah melihat ada beberapa poin yang mungkin bisa dibilang kabar bagus ya, baik itu dari klaim yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Howard Lutnick ataupun bahkan Scott Bessent. Cuman memang sampai saat ini saya juga belum dapatkan informasi ataupun respon dari Haley Feng, yaitu perwakilan dagang dari delegasi Cina. Dan ya ini mungkin akan menjadikan hal yang cukup menarik ya, karena kalau misalkan dari beberapa waktu yang lalu, kalau kita kaitkan dengan klaim, selalu klaim sepihak itu berujung kepada hal yang tidak menyenangkan. Jadi yang kita butuhkan adalah konfirmasi dari kedua belah pihak bahwa ini akan menjadikan kesempatan ataupun kesepakatan yang cukup bagus dan saling menguntungkan tentunya, seperti yang ditekankan oleh Presiden Xi Jinping. Oke, berarti pertemuan pertama dianggap lancar, kita asumsikan seperti demikian, dan kita akan fokus dengan hari Selasa nanti sore ya di jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, ekspektasi atau fokusnya kurang lebih mirip dengan yang kemarin kita sudah sempat bahas, yaitu pertama Cina akan melonggarkan terkait dengan rare earth minerals export atau ekspor mineral tanah jarang untuk Amerika, dan sebaliknya China juga berharap supaya Amerika melonggarkan pelarangan ataupun bahkan mencabut pelarangan ekspor chip ataupun bahkan mesin jet yang dibutuhkan oleh China. Ya sebetulnya kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Trump, ada isyarat yang memberikan keleluasan kepada delegasi Amerika untuk mencabut pelarangan tersebut atau ya pembatasan ekspor ya ke China, yang mungkin itu akan menjadi sinyal yang cukup optimis untuk pasar ke depan. Nah kemudian yang kedua, kalau kita kaitkan dengan China sendiri sebetulnya menurut Xi Jinping itu sudah merilis lisensi untuk 3 perusahaan otomotif terkemuka di Amerika. Jadi kalau lihat dari sini harusnya tidak akan menjadi kendala ya, akan semuanya lancar dan akhirnya tercapai kesepakatan. Oke, ada 2 problematik di sini. Baru saja saya mendapatkan informasi kenapa harga ataupun indeks saham Hang Seng mengalami penurunan. Kemudian juga kita lihat dari sini emas juga kembali rebound. Ya, satu hal yang cukup menarik di sini adalah ada semacam pesimisme yang terjadi di pasar atau di antara pasar investor yang memandang bahwa kemungkinan agak sulit untuk mencapai kesepakatan. Ini di sisi China-nya. Karena satu sisi, kalaupun misalkan dikaitkan dengan Amerika yang mendesak kepada China menghapus ataupun bahkan melonggarkan ekspor mineral tanah jarang, sebetulnya yang menjadi konfirmasi di sini adalah kekhawatiran bahwa China masih tetap idealis, sehingga akhirnya mereka akan memberikan syarat mutlak, yaitu terkait dengan pencabutan untuk masalah pembatasan ekspor chip tadi. Tapi di sisi lain juga ada satu hal yang pesimis di sisi Amerika, yaitu bahwa mereka belum tentu akan mendapatkan rare earth mineral tersebut. Jadi ini masih ambigu dan juga mungkin masih bisa menjadi sisi negatif untuk pertemuan ataupun kesepakatan di hari kedua. Nah, kalau misalkan yang terjadi seperti itu, otomatis yang mungkin nanti akan kita lihat di malam hari, mungkin kita akan lihat rebound untuk emas tapi turun untuk indeks saham dan juga pelemahan untuk mata uang US dollar. Dan itu berarti mata uang lain yang sempat mengalami pelemahan terhadap US dollar tentunya akan mengalami rebound. Tapi untuk sementara waktu ini kita anggap saja, kita asumsikan sekitar 70% mungkin akan terjadi kesepakatan. Karena kalau kita berkaca kepada apa yang terjadi di bulan Mei yang lalu, berarti akan otomatis terjadi kesepakatan, kemudian hari berikutnya akan direspon. Dan ini kaitannya dengan skenario yang kemarin kita sempat singgung di live streaming, ataupun bahkan di video fundamental hari Senin. Bahwasanya kalau misalkan berkaca pada status 10 dan 11 Mei, maka respon atau reaksi market itu baru terjadi di hari Seninnya tanggal 12 Mei. Kemudian berlanjut lagi di hari Rabu 14 Mei. Tapi untuk kali ini mungkin skenario berubah karena kita memperkirakan bahwa respon atau reaksi market baru akan terjadi di hari Selasa sampai ke Rabu pagi. Nah, hal ini berkaca kepada posisi pertama atau pertemuan pertama, hari pertamanya dimulai di hari Senin. Berarti kalau lihat hari kedua baru beres nanti sore ataupun nanti malam. Berarti asumsi saya adalah
ini baru akan direspon oleh market secara keseluruhan di hari Rabu pagi. Kenapa tidak sampai seharian atau bahkan berlanjut sampai ke akhir pekan? Ya, yang perlu kita ingat bahwa kita masih punya agenda berikutnya, yaitu data inflasi Amerika yang tidak kalah menarik dan juga tidak kalah seru. Tentunya semua para pelaku pasar sangat menantikan data tersebut, tapi juga akan concern terlebih dulu menyelesaikan pandangan mereka atau ekspektasi mereka terhadap kesepakatan yang mungkin bisa dicapai atau mungkin juga tidak dicapai nanti malam dari hasil pertemuan putaran kedua ini. Ya, sementara itu harga minyak mengalami kenaikan sampai $65 dan persis dengan apa yang kemarin kita bahas di live streaming ya. Kalau kita lihat dari penyebab-penyebabnya, ada faktor pendorong. Yang pertama adalah optimisme dari masalah sedikit melonggarnya ketegangan dagang atau perang dagang, sehingga akhirnya mereka memicu kepada optimisme pertumbuhan global. At least ada sedikit harapan dari masalah pertumbuhan global tersebut kalau ternyata apa yang dikhawatirkan itu mulai terurai atau mulai melonggar. Nah, ini kaitannya juga dengan pertemuan nanti sore. Kalau misalkan ternyata pertemuan kedua ini mencapai kesepakatan, ya otomatis ada optimisme yang semakin tumbuh dan akhirnya permintaan bisa dianggap akan potensi pulih. Dan itu yang membuat kenapa harga minyak mengalami dorongan naik. Kemudian alasan kedua adalah produksi OPEC yang ternyata lebih rendah daripada yang dikhawatirkan. Padahal tadinya kesepakatan dari OPEC tersebut adalah agenda untuk menaikkan produksi 441.000 barrel per hari untuk sampai ke Oktober. Jadi setiap bulannya, setiap pertemuan pun akan digagas untuk melanjutkan produksi. Ya, dan itu yang diinginkan oleh Arab Saudi sebagai pemangku kebijakan ataupun ketua dari grup produsen. Nah, tapi ternyata angkanya yang muncul yang saat ini terjadi hanya sekitar 150 barrel per hari. Jelas ini jauh dari skema yang disetujui. Kita tinggal lihat ya nanti ke depannya apakah Arab Saudi akan marah atau mungkin tersinggung atau mungkin membuat kebijakan lain. Misalkan mungkin memompa produksi lebih banyak yang seperti yang selalu dilakukan ya. Kalau misalkan ternyata ada anggotanya yang membandel, akhirnya Arab Saudi melakukan tindakan yang ekstrim. Sehingga nantinya kita akan lihat penurunan lebih lanjut ya. Tapi untuk saat ini faktor pendorongnya adalah kurang lebih catatan yang saya dapat produksi OPEC itu ternyata tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Kemudian yang ketiga adalah masalah ketidakpastian seputar kuota produksi atau tingkat produksi sebenarnya, terutama yang didapat dari Irak dan juga Uni Emirat Arab. Nah, fokus berikutnya teman-teman yang juga tidak bisa Anda abaikan itulah pertemuan Amerika dengan Iran. Ini kaitannya dengan kesepakatan nuklir Iran dan itu adalah pertemuan putaran ke-6 dan sepertinya belum berkesudahan ya. Dari pihak Trump sendiri mengatakan ada kemungkinan mereka akan sulit untuk mengiyakan atau mengizinkan yang diinginkan oleh Iran, yaitu kaitannya dengan pengayaan uranium yang tetap masih bisa berjalan. Ingat bahwasanya program nuklir ini ada kaitan erat dengan pengayaan uranium yang sampai sejauh ini bisa dibilang bertahun-tahun lamanya Iran semakin meningkatkan pengayaan uranium tersebut. Sehingga kalau misalkan itu dihentikan, otomatis mereka tidak punya bahan bakar ataupun bahan baku untuk menciptakan nuklir tersebut. Dan itu yang diinginkan untuk ditargetkan oleh Amerika. Nah, oleh karenanya, kalau misalnya ini tidak terjadi kesepakatan, sebetulnya yang akan kita lihat adalah jelas gangguan pasokan masih akan ada. Dan yang paling logis sebetulnya sanksi terhadap Iran, sanksi terhadap minyak Iran itu masih tetap membayangi. Sehingga akhirnya kalau kita lihat di pasar atau pasokan di pasar, itu akan relatif terbatas karena Iran tidak bisa berjualan di pasar atau tidak bisa melepas produksinya di pasar. Nah, tapi sebaliknya kalau ini terjadi kesepakatan yang mana itu adalah sangat-sangat minim untuk saat ini, maka kemungkinan ini akan menjadikan jembatan yang baru untuk harga minyak kembali mulai penurunan. Jadi hati-hati, kalaupun hari ini dan mungkin besok masih kita lihat kenaikan dari harga minyak, saya menargetkan mungkin area $68 per barel atau mungkin $70 per barel. Kemungkinan sebagai resisten berikutnya kalau misalkan hari ini berhasil ditutup di atas $65. Jadi ini akan menjadi target yang cukup menarik ke depannya. Dan pertanyaan berikutnya adalah apakah dia akan berkembang lebih lanjut lebih tinggi dari level 70 atau justru kembali tersungkur di zona $65. Nah, di sisi lain, kalaupun misalkan kita bicara tentang kemungkinan yang terburuk adalah kalau ternyata kesepakatan dari Amerika dan Cina nanti malam itu tidak tercapai. Ya, saya sih agak pesimis ya kalau misalkan untuk bicara tentang mungkin nggak dia tercapai kesepakatan. Jawabannya mungkin 70%, 80% masih oke. Tapi 20% sisanya ini yang masih menjadi pertanyaan bagi saya dan juga para pelaku pasar kalau misalkan lihat dari kondisi ataupun konteks idealisme China. Sehingga kemungkinan apapun yang terjadi nanti malam
semuanya akan bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Kita tidak bisa melihat dari komplain ataupun klaim salah satu pihak. Ini belajar dari apa yang terjadi di sepanjang bulan Mei sampai ke awal Juni ini. So, kita tinggal tunggu pertemuan nanti kira-kira akan terjadi kesepakatan atau justru akan terjadi penolakan mentah-mentah. Nah, sementara itu Citigroup, ini yang kemarin juga sempat kita bahas terkait dengan proyeksi mereka untuk pemangkasan suku bunga dari Federal Reserve. Ya, ternyata Citigroup akhirnya memundurkan atau mengupdate kembali terkait dengan proyeksi pemangkasan suku bunga Fed yang semula mereka perkirakan akan dimulai di bulan Juli, ternyata sekarang hanya dimulai di bulan September. Bukan 4, tapi 3 kali. Dan masing-masing di setiap bulannya, itu masing-masing ada 25 basis point. September, Oktober, dan juga Desember. Jadi 3 pertemuan tersisa di akhir tahun ini yang diperkirakan terjadi pemangkasan secara beruntun. Nah, kemudian akan dilanjutkan lagi sekitar 25 basis point masing-masing di bulan Januari dan bulan Maret 2026. Jadi persis dengan apa yang kemarin kita sempat singgung ya. Dan juga termasuk Goldman Sachs ataupun bahkan JP Morgan itu semua sama. Mereka memperkirakan di paruh kedua tahun ini, tahun 2025, kemungkinan baru akan terjadi pemangkasan suku bunga. Dan itu berarti sinyal yang akan positif dan diberikan itu kemungkinan adalah paling memungkinkan, paling logis. Secara histori itu adalah Jackson Hole Symposium di bulan Agustus. Dan menurut agenda itu akan terjadi di tanggal 21-23 Agustus. So, apakah pertemuan Juni, FOMC meeting Juni, dan juga FOMC meeting Juli akan memberikan sinyal pemangkasan? Jawabannya kemungkinan sangat besar kemungkinannya tidak. Dan kita masih harus bersabar menunggu sampai data-data ekonomi yang dibutuhkan oleh Federal Reserve, baik itu dari inflasi, pasar tenaga kerja, ataupun bahkan data terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Ini yang akan menjadi poin-poin penting bagi market 2 bulan ke depan. Dan termasuk dampak dari kesepakatan tarif. Tentunya tarif akan mulai berlaku per 9 Juli mendatang dan juga untuk barang-barang China itu kurang lebih 31 Agustus. Jadi kita masih punya poin PR juga yang cukup penting sehingga akhirnya mau tidak mau Federal Reserve masih tetap wait and see dan membutuhkan banyak data berikutnya. Oke, sementara itu dari sisi ECB mereka mengatakan bahwa ada peluang untuk jeda. Jadi setelah kurang lebih 8 kali pemangkasan suku bunga 25 basis point, mereka kemungkinan akan menahan suku bunga di pertemuan berikutnya. Yang terdekat berarti kurang lebih di bulan Juli. Kalau misalkan ini terjadi, berarti yang mau tidak mau akan kita lihat adalah hold suku bunga selalu kemudian akan berlanjut di bulan September. Mirip dengan apa yang terjadi atau diharapkan terjadi dari Amerika atau Federal Reserve. Nah, satu hal yang cukup menarik di sini dikatakan oleh Hosman, tapi kalau misalkan ekonomi zona Eropa memburuk, maka yang kemungkinan bisa terjadi adalah pemangkasan bisa dilanjutkan. Jadi ini tidak fix bahwa mereka jeda di pertemuan berikutnya, melainkan akan sangat bergantung kepada data ekonomi. Lagi-lagi teman-teman, garis bawahnya adalah semua bank sentral akan bergantung pada data ekonomi. Terkait dengan tarif, ya Hosman merasa cukup yakin dan optimis terkait dengan apa yang dilakukan oleh Trump dan juga kebijakan tarif tersebut. Artinya kalau kita anggapkan ini mungkin akan terjadi dan terjadi kesepakatan termasuk negosiasi dari Uni Eropa, maka kemungkinannya tarif tersebut mungkin hanya memicu kenaikan inflasi yang relatif terbatas. Dan berarti otomatis kemungkinan optimismenya adalah terkait dengan kemungkinan suku bunga yang mungkin masih tetap dipertahankan, tapi mungkin kebijakan tarif berikutnya masih juga tidak akan menghalangi kemungkinan penurunan suku bunga lebih lanjut. Nah, kita tinggal tunggu ke depan kira-kira beberapa inflasi dari zona Eropa ataupun bahkan dari Inggris dan juga bahkan dari Amerika kira-kira akan seperti apa. Yang jelas yang terdekat data inflasi Amerika besok akan dirilis dan kelihatannya setelah hari ini pertemuan dari Amerika dan China mendapatkan kesepakatan, maka kita langsung fokus kepada data inflasi Amerika. Nah, terakhir adalah terkait dengan Ueda. Ini adalah pernyataan dia di hadapan Parlemen Jepang. Salah satu statement yang mungkin cukup menarik di sini adalah suku bunga akan tetap dipertahankan dan kelihatannya mereka belum akan melakukan kenaikan suku bunga. Jadi itulah yang membuat kenapa USD Japanese Yen mengalami kenaikan alias yennya melemah terhadap US dollar. Nah, tapi juga yang cukup menarik di sini adalah bahwa komitmen dari BOJ sendiri kemungkinan untuk melakukan penurunan suku bunga ataupun pemangkasan suku bunga itu sangat sulit dan menurut Ueda itu akan relatif terbatas. Ruang untuk melakukan penurunan suku bunga ataupun cut rate untuk memicu pertumbuhan sangat terbatas. Artinya kalau misalkan ekonom ataupun bahkan para pelaku pasar mengharapkan atau mengantisipasi kemungkinan terburuk bukan menaikkan suku bunga melainkan turunkan suku bunga, berarti Ueda membantah atau menyangkal hal tersebut. Jadi harusnya ini mungkin ke depannya kita akan melihat potensinya adalah setiap kenaikan itu akan kembali dalam penurunan. Artinya yen akan kembali menguat.
Karena berarti ini juga memperkuat statement dari Perdana Menteri Ishiba yang mengatakan bahwa Jepang saat ini berada di fase untuk kenaikan suku bunga, bukan lagi pemangkasan suku bunga. Well, at least untuk beberapa waktu ke depan, kita mungkin belum akan melihat. Jadi tanda tanya besarnya adalah kapan mereka akan melakukan kenaikan suku bunga, ini masih tetap wait and see. Kalau berkaca kepada status 2024, maka lagi-lagi history repeat itself, di mana BOJ kemungkinan baru akan bertindak setelah Federal Reserve kembali lanjutkan penurunan suku bunga. Jadi kita tinggal tunggu saja Agustus, mungkin setelah itu September, Oktober, ataupun bahkan Desember, di salah satu bulannya mungkin akan terselip kemungkinan potensi untuk kenaikan suku bunga dari BOJ. Oke, fokus minggu ini ditutup dengan inflasi besok, dan untuk hari ini tetap kita akan fokus dengan tarif atau kebijakan tarif dan juga kesepakatan Amerika dan China yang sangat besar kemungkinannya disepakati, tapi lagi-lagi sekitar 20% kemungkinan juga masih ada peluang untuk reject ataupun tidak ditemukan kesepakatan. Ini kaitannya dengan idealisme dari China, dan penekanannya adalah mereka tetap ingin berjalan beriringan ataupun seimbang. Artinya tidak boleh ada yang satu yang diuntungkan, yang lain merugi atau tertekan. Jadi kalau misalkan mau sepakat, bagi China itu harga mati. Itu kaitannya dengan pelarangan ataupun bahkan pengecualian kepada China itu harus segera dihapuskan. Ya, kita tinggal tunggu saja apakah para delegasi ini akan menemukan kata sepakat yang sangat kuat atau tidak.